Manga One Piece chapter 1132 yang berjudul Petualangan di Elbaf dibuka dengan memperlihatkan kapal bajak laut raksasa The Great Eyrick yang sudah memasuki area pelabuhan. Seorang anak raksasa terlihat menyambut kedatangan mereka. Namanya adalah Kolon. Dia adalah anak yang sama yang ada di bar tempat Shanks berpesta pada manga One Piece chapter 1076. Kolon berteriak, "Bang Telolet, bang!" Bukan. Kolon berteriak meminta para bajak laut raksasa untuk mampir di tempatnya sebentar. Namun Dory dan Brogy memberi aba-aba yang berarti mereka tidak akan mampir dan mau langsung naik ke atas saja. Kolon kemudian berlari ke dalam bar untuk berpamitan dengan si gadis bartender karena dia ingin ikutan naik juga agar bisa bertemu dengan Luffy. Ternyata saat Shanks mampir di barnya dulu, dia sempat memberinya wejangan yang bunyinya, "Jangan pernah lupa dengan nama ini ya dek ya, Straw Hat Luffy." Sejak saat itulah Kolon menjadi ngefans sama Luffy. Si gadis bartender kemudian memberi Kolon bekal makanan untuk dirinya dan ayahnya. Dia juga menyiapkan bekal makanan untuk seseorang yang bernama Ripley. Dan setelahnya, Kolon langsung OTW. Di waktu yang sama, Khairudin dan Stansen yang sepertinya sedang mengangkut rusa T-Rex hasil buruannya dari Underworld dengan sebuah kapal, terlihat sangat antusias begitu melihat sebuah pelangi muncul agak jauh di depan kapal mereka. Karena pelangi itu ternyata bukan sembarang pelangi, melainkan sebuah jalan untuk berlayar menuju ke lantai atas Pulau Elbaf yang diciptakan dengan menggunakan sebuah kubus yang disebut dengan Sunstone. Gara-gara Sunstone inilah ilmu fisika terkait bagaimana pelangi tercipta yang selama ini dipercaya oleh Robin dan Franky jadi tidak berguna sama sekali. Di Elbaf, pelangi bukan hanya sekedar ilusi optik yang terjadi ketika cahaya matahari mengenai tetesan air di udara sehingga menciptakan busur lingkaran berwarna-warni di langit. Pelangi di Elbaf bisa dilukis menggunakan Sunstone seperti yang dibawa oleh Dory dan Brogy dan strukturnya cukup kuat untuk digunakan sebagai jalur pelayaran sebuah kapal. Di mana di sini The Great Eyrick berlayar ke lantai 2 Pulau Elbaf menggunakan jalur tersebut, disusul dengan kapalnya Khairudin dan Stansen yang kemudian berlayar beriringan. Para kru topi jerami tampak sangat excited dengan jalanan itu, di mana Jinbe kemudian bilang Luffy dan yang lainnya pasti akan sangat senang sekali jika melihatnya. Di waktu yang sama, di jembatan yang memanjang di atas Underworld, Gert dan Goldberg terlihat masih main kejar-kejaran dengan Road, di mana di tengah jalan mereka dikejutkan dengan kehadiran Luffy yang baru saja melompat naik dari bawah jembatan. Gert yang pada dasarnya memang suka dengan yang kecil-kecil tampak gemes-gemes gimana gitu begitu melihat Luffy. Luffy kemudian dibawa di telapak tangannya Gert untuk menyusul teman-temannya yang sedang dikejar-kejar oleh Road si Dewa Matahari Gadungan. Sementara Goldberg masih setia mengangkut Tolson Sunny di atas kepalanya. Lucunya, saat ditanya oleh Goldberg abis ngapain sih Luffy dari Underworld, Luffy malah keringetan karena ingat Loki bilang jangan sampai ada yang tahu tentang pertemuan mereka dan janji yang sudah mereka buat. Padahal, seperti yang kita semua tahu, Luffy itu orangnya polos dan tidak bisa berbohong. Untungnya Goldberg salah paham. Dia pikir Luffy keringetan gara-gara baru saja mengalami kejadian mengerikan di Underworld, sehingga dia memutuskan untuk tidak bertanya-tanya lagi. Di sisi lain, kelompok Nami akhirnya sudah selesai menyeberangi jembatan dan kini posisi mereka sudah berada di dalam sebuah hutan. Road yang masih belum menyerah nyaris berhasil menangkap mereka jika saja tidak ada sebuah pohon yang tiba-tiba tumbang dan tepat menindih kedua tangannya. Ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh Usopp dan kawan-kawan untuk menjatuhkan Road tanpa perlu menyerangnya secara langsung. Namun karena Road terlihat kesakitan, Usopp terlihat panik lalu menuduh Zoro dan Sanji sudah berlebihan dalam memasang jebakan. Nah, di saat Sanji dan kawan-kawan ingin melanjutkan perjalanan menuju ke perkampungan para raksasa, Gert dan Goldberg tiba-tiba muncul. Dengan pose yang mirip seperti Dory dan Brogy saat akan melakukan serangan kombinasi Hakoku Sovereignty, Gert dan Goldberg langsung mengoplok kepala si raksasa wibu yang tidak tahu diri itu dengan senjata mereka masing-masing. Setelah Gert dan Goldberg memperkenalkan diri, Luffy, Usopp, dan Chopper yang sangat antusias langsung berlari menuju ke arah perkampungan para raksasa. Sementara Sanji, Zoro, dan Nami digendong oleh Gert menuju ke arah yang sama. The Great Eyrick dan kapalnya Khairudin juga terlihat sudah hampir sampai ke perkampungan dengan menyeberangi jembatan pelangi. Di momen itulah Dory dan Brogy menjelaskan kalau Elbaf terbagi menjadi 3 layer, yaitu layer 1 yang disebut dengan Underworld, layer 2 yang disebut dengan Sunworld, dan layer 3 yang disebut dengan Heavenworld. Dan tempat yang akan mereka tuju adalah wilayah Sunworld, di mana di sana terdapat banyak desa para raksasa, dan desa yang mereka tuju saat ini adalah desanya Dory dan Brogy. Dalam sebuah halaman ganda, kita kemudian bisa melihat desanya Dory dan Brogy secara keseluruhan yang posisinya dibangun di sebuah cabang pohon adam dengan beberapa pulau awan di sekelilingnya. Luffy dan Usopp jelas sangat senang sekali melihat desanya para raksasa itu, karena kini cita-cita mereka berdua sudah benar-benar kesampaian. Sama halnya dengan Luffy dan Usopp, anggota topi jerami
kami yang lain juga terlihat terkagum-kagum dengan pemandangan di depan mereka, kecuali Sanji yang fokus utamanya justru tertuju kepada opainya Gert. Di saat yang sama, kita bisa membaca sebuah text box out of topic yang akan terus bersambung sampai akhir chapter yang bunyinya seperti ini. Ukuran yang besar punya sensasi tersendiri. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan pemandangan ini. Inilah kerajaan Worland yang ada di Pulau Elbaf. Kerajaan para raksasa yang secara kolektif disebut sebagai Elbaf. Bersamaan dengan puisi itu, kita bisa melihat The Great Eyrick dan kapal Khairuddin sudah sampai di ujung jembatan pelangi. Usopp, Chopper, dan Luffy yang melihat kedatangan mereka langsung shock berat seperti muka ikoniknya Enel begitu tahu kalau mereka tidak diajak berlayar di atas pelangi. Di halaman terakhir chapter, text box yang tadi, yang ternyata merupakan kutipan dari Louis Arnott, yaitu seorang explorer yang menulis tentang Little Garden dalam buku populer yang berjudul Brackman, dilanjutkan kembali. Bunyinya kurang lebih begini. Dari rumput hingga pepohonan, pohon merambat hingga bunga dan serangga, ikan atau burung, dan semua jenis binatang. Seseorang hanya bisa terpana melihat betapa besar semuanya. Teman penjelajah, waktu yang kalian habiskan di sini tidak akan sia-sia. Namun, satu hal yang ingin aku garis bawahi dari Pulau Misterius Elbaf, di mana semuanya berukuran besar, aku harap kalian ingat kata-kataku ini baik-baik. Janganlah berlama-lama di pulau ini. Berbarengan dengan hal itu, kita bisa melihat sesosok misterius sedang berjalan, entah keluar atau memasuki sebuah hutan. Oleh karena dari posisinya terlihat ada jembatan menuju ke lantai 2 Pulau Elbaf, besar kemungkinan posisi orang misterius ini berada di Underworld. Mungkinkah itu adalah Loki yang sudah dibebaskan oleh Luffy? Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1132 rilis, minggu depannya manga One Piece tidak libur. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.